Halo, perkenalkan nama saya Grady Gunawan. Saat ini saya sedang melanjutkan studi magister akuntansi di Universitas Budi Dharma Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktik transfer pricing atau TP. Nah, kasus kali ini saya mengangkat pada perusahaan Adaro Energi Tbk. Oke, nah transfer pricing itu sendiri berkaitan dengan salah satu praktik penghindaran pajak yang biasa disebut dengan tax avoidance. Tax avoidance itu merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah hukum atau ketentuan perpajakan yang masih sah menurut undang-undang. Jadi anggapannya legal. Nah, metodenya ini ada 5. Yang pertama itu melalui profit shifting, yaitu memanipulasi harga transaksi antar perusahaan afiliasi. Nah, yang kedua itu melalui treaty shopping, yang dimana memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda antar dua negara. Nah, yang ketiga, tin capitalization, yang dimana perusahaan membiayai operasi perusahaannya melalui utang sebagai pembiayaan utamanya. Gitu. Nah, yang keempat ini deferral, yaitu perusahaan menunda penerimaan penghasilan atau mengakui pendapatan di tahun berikutnya. Nah, yang kelima ini metode shell companies, yang dimana perusahaan membuat perusahaan cangkang atau shell di yurisdiksi rendah pajak hanya untuk mengalihkan pendapatan atau memegang aset. Nah, langsung kita mengangkat kasus pada PT Adaro Energi Tbk, yang dimana PT Adaro Energi Tbk ini diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan metode transfer pricing, yaitu memindahkan keuntungan dalam jumlah yang besar dari Indonesia ke perusahaan di negara lain yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Nah, di tahun 2009 ini, Adaro Energy itu sempat menarik perhatian publik karena ada isu transfer pricing, tetapi tuduhan itu tidak terbukti. Namun di 2019, berdasarkan laporan internasional yaitu Global Witness, menyatakan adanya indikasi mengalihkan pendapatan si PT Adaro ini dan labanya ke anak perusahaannya, yakni Coltrane Services International yang berada di Singapura melalui praktik transfer pricing. Nah, prosedur praktik transfer pricing PT Adaro Energi Tbk ini ada dua. Praktik yang pertama itu batu bara yang ditambang di Indonesia dijual oleh PT Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coltrane, yaitu anak perusahaannya, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, praktik yang kedua itu bonus sejumlah 55 juta dolar yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coltrane. Nah, pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui anak perusahaan di luar negeri sejak 2009 hingga 2017, PT Adaro ini berhasil membayar pajak 125 juta dolar atau setara dengan 1,75 triliun. Nah, hal ini lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, sehingga hampir 14 juta per tahun, 14 juta dolar per tahun. Pemasukan Indonesia berkurang karena tindakan PT Adaro ini, yang dimana pemasukan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum nih di Indonesia. Nah, atas tuduhan ini, Direktur Utama PT Adaro yaitu Garibaldi Thohir membantah tuduhan ini. Beliau menyatakan bahwa tata kelola perusahaan Adaro sebagai perusahaan publik sudah baik dan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk perpajakannya. Nah, beliau juga menambahkan pembayaran pajak dan royalti telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah struktur PT Adaro Energi Tbk. Nah, berdasarkan kasus PT Adaro dan pengungkapan pihak berelasinya, terlihat jelas bahwa struktur organisasi Adaro Energi ini bahwa perusahaan ini diatur sebagai korporasi dengan Adaro Energi sebagai perusahaan induk. Dengan kata lain, Adaro Energi tidak berperan aktif dalam transfer pricing penjualan batu bara ke Singapura karena dibatasi fungsinya sebagai holding company. Hal ini dikarenakan penerima batu bara dari Indonesia ada Coltrane Services International yang merupakan perusahaan trading dan distribusi yang berbasis di Singapura yang memperdagangkan batu bara yang dibeli dari pihak ketiga
menyediakan campuran batu bara dan envirocol yang bersumber langsung dari Adaro Indonesia. Nah, laba call trade ini berasal dari margin antara harga beli dan harga jual batu bara dan dari juga komisi atas penjualan apabila call trade berperan sebagai agen penjualan. Tuh. Nah, kesimpulan dari atas adanya skema transfer pricing PT Adaro Energi Tbk ini, yaitu kasus ini berkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar, non-arm's length price, telah memberikan efek negatif bagi negara Indonesia. Karena apabila dibiarkan secara terus-menerus, akan menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan. Contohnya tadi yaitu 14 juta dolar. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.